masyarakat kita bikin KTP itu udah nggak perlu datang lagi Pak, tinggal lewat HP. Jadi nggak ada lagi tuh alasan-alasan Pak, saya ada pungli. Kita ingin menjadikan Kabupaten Subang sebagai Kabupaten Subang yang ramah anak, ramah ibu hamil. Fun fact, satu-satunya arung jeram yang dilaluinya pakai air panas hanya di Subang. Oh, ada? Ada. Di Bandung itu kuliner enak banyak. Tapi kalau mau cari kuliner nikmat itu di Subang. Saya punya prinsip lebih baik saya nggak punya mobil daripada nggak punya motor. Hari ini kita mau peluncuran sistem OSS di Kabupaten Subang, sehingga nanti Kabupaten Subang semuanya terintegrasi dalam sebuah aplikasi. Jadi kita bisa tahu semua kegiatan. Ini sebagai wujud keterbukaan kita terhadap publik juga. Aplikasi Subang Smart Digital yang diamankan oleh Bupati Subang. Kami persilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan ini saya persembahkan Subang Smart Digital. Selamat datang di era digital Subang. Kini, semua informasi dan layanan publik hadir dalam genggaman Anda bersama Subang Smart Digital. Unduh sekarang di Play Store dan rasakan transformasi layanan publik di ujung jari Anda. Aplikasi ini betul-betul aplikasi yang saya inginkan dari awal. Saya sudah bilang ke Kadis, saya betul di Kabupaten Subang kita punya sebuah aplikasi yang bisa menjadi wadah dari seluruh informasi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dan alhamdulillah ternyata Diskominfo saya kasih target 3 bulan bisa selesai. Tepuk tangan Bapak Ibu, apresiasi kepada seluruh tim yang sudah menjalankan program ini. Saya akan memantau aplikasi ini 1 kali 24 jam. Saya akan lihat betul-betul dan tolong kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, sampaikan aplikasi ini dan promosikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Saya ingin di tahun ini kalau bisa itu masyarakat kita bikin KTP, KK, surat pindah dan lain-lain itu cukup di kecamatan, udah nggak perlu ke Dukcapil. Alatnya ada Pak, jadi satu alat itu bisa cetak KK, KTP, terus surat pindah, termasuk surat lain-lainnya. Saya minta seluruh PPD menunjuk satu PIC khusus untuk mengupdate data-data di aplikasi ini, sehingga data-data ini nanti betul-betul real time. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Subang hari ini betul-betul terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Semua data kita buka. Kita sudah punya sesuatu hal yang bisa kita tunjukkan bahwa kita mendukung keterbukaan
publik dan kita menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Subang hari ini tidak melakukan semuanya di balik meja. Nggak ada yang dilakukan oleh kita di balik layar, tapi semuanya kita tontonkan ke publik, kepada seluruh stakeholder yang ada, khususnya para camat. Tolong aplikasi ini segera diinformasikan kepada seluruh kepala desa di kecamatannya masing-masing dan kepada seluruh masyarakat. Karena percuma punya aplikasi sebagus apapun kalau masyarakatnya tahu, percuma. Saya ingin membuat juga satu comment center di sini. Nanti comment center itu saya ingin berharap juga dengan pihak kepolisian, dengan pihak dari Kodim, dari unsur-unsur Forkopimda yang lain juga bisa hadir. Di situ bisa menempatkan operator, sehingga ke depannya di Kabupaten Subang cukup ada satu nomor telepon yang itu bisa menyambungkan masyarakat ke seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Subang. Jadi saya nanti inginnya di comment center itu harus ada operator 1x24 jam yang betul-betul megang. Jadi ke depannya ketika masyarakat di Legon Kulon ada yang mau melahirkan butuh ambulan, itu nggak usah pusing-pusing nyari kades, cukup telepon ke situ, nanti operator situ telepon puskesmas terdekat, jemput pasiennya, antarkan ke rumah sakit. Mudah-mudahan sih tahun ini tuh udah pengennya Pak, masyarakat kita bikin KTP itu udah nggak perlu datang lagi Pak, tinggal lewat HP, nanti langsung cetak aja di kecamatan. Itu bisa meminimalisir pungli-pungli juga Pak. Jadi nggak ada lagi tuh alasan-alasan Pak, saya ada pungli 100.000, 200.000 buat bikin ini, bikin itu, udah nggak ada lagi, masyarakat tinggal datang pencet sendiri. Mudah-mudahan hasil kerja keras teman-teman ini bisa betul-betul bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya tahu betul Bu, jadi bidan itu kadang tidak mudah. Sehingga saya selaku Bupati Subang, insya Allah kita bisa bersama-sama bersinergi dengan seluruh bidan yang ada di Kabupaten Subang untuk bisa mewujudkan dan membantu kami di pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Subang. Pemerintah Kabupaten Subang senantiasa mendukung kapasitas sumber daya manusia bidan dan memperluas jangkauan layanan-layanannya. Ini merupakan komitmen kita dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, kompetitif, dan religius. Sama seperti visi misi saya waktu itu. Sehingga kami secara tegas siap menjadi mitra sejati untuk ini. Kita harus melangkah bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan ke arah yang lebih baik lagi. Kita ingin menjadikan Kabupaten Subang yang ramah anak, ramah ibu hamil, sehingga kita betul-betul butuh kolaborasi antara semua pihak, stakeholder, dokter, bidan, perawat, dan ibu-ibu kader, sehingga betul-betul apa yang kita cita-citakan ini bisa tercapai dan bisa terwujud dalam tahun ini hingga 5 tahun ke depan. Target saya di 2028, selain di Pantura, di Sukasari harus sudah punya rumah sakit umum daerah kelas C ya, tipe C. Saya juga ingin di daerah Pamanukan itu sudah berdiri juga rumah sakit swasta internasional. Dan juga saya ngasih PR besar kepada Dr. Maksi bahwa pelayanan di puskesmas di seluruh Kabupaten Subang harus menaik kelas. Semua pelayanan di puskesmas harus bisa jauh lebih baik lagi dari hari ini.
Kedepannya saya ingin masyarakat kita ketika ada sakit dan lain-lain itu nggak perlu jauh-jauh dulu ke rumah sakit, tapi pelayanan di puskesmasnya sudah bisa selesai. Dan kita ingin kedepannya semua puskesmas di Kabupaten Subang punya kamar rawat inap yang layak, dan juga di situ tersedia juga dokter dan bidan-bidan yang bisa membantu masyarakat kita. Sehingga ini perlu peran aktif dari seluruh bidan yang ada di Kabupaten Subang untuk membantu kami dalam mewujudkan pelayanan-pelayanan transformasi kesehatan itu. Sehingga kedepannya Kabupaten Subang yang abret ini bukan hanya sekedar slogan, Kabupaten Subang yang abret ini bukan hanya sekedar omongan, tapi memang betul-betul harus terasa oleh masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat bermusyawarah cabang. Semoga hari ini lahir kembali pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan organisasi ibu sendiri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah cabang ke-7 Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Subang secara resmi saya buka. Memasuki ruangan yang sudah kami sediakan untuk Waalaikumsalam. Aduh, sehat. sehat-sehat. Bapak bisa bupati muda nih Pak. Subang punya radio juga Pak, kabupatennya. Oh, Pemerintahnya punya radio sendiri juga. Namanya apa? Denpas. Oh, Denpas. FM. FM. Sip. Oke, udah. terima kasih. Banyak. Ya Pak. Siap. Waktu saya mampir ke sana Boleh. dan Bapak saya undang juga sekali-sekali supaya melihat. Siap. Ya. Sore hari ini spesial banget karena kita sangat terhormat sekali. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Widih. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Ray, Halo. Bupati Kabupaten Subang. Yes. Legend Sunting. Atur nuhun. Sehat Kang Ray? Alhamdulillah. Alhamdulillah damang ya Kang ya. Kalau misalnya sekarang kesibukan nih ya sebagai Bupati Kabupaten Subang, wah ini kayaknya setiap hari full ya Kang ya. Full. Tiap hari dari pagi sampai tengah malam Kang. Sampai tengah malam Kang? Sampai tengah malam. Wah luar biasa. Jangan kurang tidur Kang. Kalau dilihat Subang itu alamnya sangat luar biasa ya Kang. Betul. Indah. Indah sekali ya Kang. Indah sekali. Ada curug, Ada. terus Aliran sungai, air panas, Nah. gunung. Dan fun fact, Ya. satu-satunya arung jeram yang dilaluinya pakai air panas hanya di Subang. Oh ada. Ada. Oh, Subang itu arung jeramnya airnya air panas. Loh, bukan air dingin. itu saya kalau jatuh tuh nggak apa-apa dong, gitu kan? Kayak Kalau misalnya berarti Sariater daerah air panas itu termasuk masih Subang. Itu masih Subang. Oh, udah Subang Itu tanah Pemda itu. Oh. Sariater itu tanah Pemda itu. Oh, Waduh. Oke, kita kadang nggak ke situ ya.
Lumayan ya. Saya baru tahu ada itu. Ada itu. Arum jeram. Kayaknya di daerah lain nggak ada deh. Nggak ada, iya lah. Arum jeram yang airnya air panas. Itu daerah mana, Kang? Sariater, di Sariater. Di Sariater. Ciater. Oh bisa Betul. tuh ada arum jeram. Beda dengan kabupaten lain, Subang itu air panasnya itu asli dari kawah Gunung Tangkuban Perahu. Oh. Makanya panasnya panas banget kalau Subang, air panasnya bukan buatan, Bukan tapi buatan asli. ya. Asli itu salah satu yang mungkin spesial dari Betul, Kabupaten Subang. betul. Apalagi nih Kang, saya sempat lihat kayak mungkin apa nanas gitu. Nanas itu salah satu buah khas Subang, si madu. Oh iya, Si madu, lalu Subang itu buah-buahnya rambutan, Oh, rambutan. nanas si madu, dan sekarang lagi mulai bergeser ke durian. Durian ada. Durian, ada di Subang itu namanya durian cane. Durian cane. Itu enak banget. Wih. Itu asli Subang berarti. Musangking versi lokal. Oh iya. Iya. Wah. Kelas, Kalau ini sih kan musangnya ya. Iya. Musangking tuh ada queen-nya dong. Ada queen-nya. Saya penjaganya, Pak. Iya. Itu udah terkenal kok, orang Jakarta, orang Bandung sengaja ke Subang cuma mau beli durian cane. Durian cane. Cane ya. namanya. Oke, memang dia tumbuhnya di Subang ya. Tumbuhnya di Subang. Itu dagingnya tebal-tebal gitu dong. Ya, kayak musangking emas warnanya. Iya. ya. Karena dia durian cane ini persilangan antara durian lokal Subang dengan durian musangking. Oh. Dicampur jadilah durian cane. Dikawinin gitu ya. Dikawinin gitu. Jadi durian cane. Waktu itu penghulunya siapa kalau? Waduh, Bang. Saya ya ingatnya MC-nya, Pak. MC-nya tuh waktu itu siapa ya? MC Wedi. Ih seru ya. Apalagi nih Kang nih mungkin Insa Muda yang nonton di daerah Bandung dan sekitarnya. Atau mungkin yang di Subang nih. Yang lagi pada nonton gitu ya. Atau Subang itu potensi alamnya yang luar biasa, Kak. Potensi Jadi, alam. Subang ini punya air terjun, punya aliran sungai, punya pegunungan, kebun teh, punya laut Kebun teh, juga. betul. Punya laut juga. Laut Ada juga? Oh iya ada benar. Betul. Jadi baik ya kalau nggak salah bilang Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Iya betul. Subang juga sama. Sama juga. Sama. Oke. Karena potensinya luar biasa. Sangat luar biasa dan syarat banget sama sejarah. Betul. Sejarah Betul. dari zaman mungkin perjuangan kemerdekaan Betul. dan lain-lain tuh Subang tuh salah satu titik yang memang cukup krusial ya untuk Betul. pada masa perjuangan saat betul, itu ya. Betul. Kalau misalnya penduduk nih anak-anak muda sekarang kalau Subang ini Skena nih ada nggak nih, Pak? Anak skena. Wah, anak Subang, skena Pak. Banyak banget. Banyak banget ya. Subang banyak banget. Karena Subang ini karena dekat dengan Bandung ya. Iya. Jadi kultur-kultur anak-anak skena Bandung itu turun di Subang. Waduh. Dan anak-anak Subang itu biasanya anak-anak Subang itu kalau menjelang Lebaran itu ya belanjanya di Trunojoyo. Di Bandung, gitu. Tetap turun juga dia. Oh, ke sini ya. Ya, saya ngalamin zaman SMA dulu. Gitu. Itu berarti orang Subang asli. Orang Subang asli. Orang Subang asli. Orang Subang Waduh, asli. Ini orang Subang SMA di sana dulu. SMA di Subang baru ke Bandung itu ketika kuliah. kuliah kuliah. di Kuliah. Bandung. Oke. Pindah di Bandung. Saya sampai kerja tahun kemarin masih di Bandung. Masih di Bandung. Oke. Ini luar biasa loh. Bupati Kabupaten Subang, Kang Re ini stylish banget. Oh, Bro. asli. Asli kan, saya juga kayak ini serius bupati gitu maksudnya, tapi kok anak muda banget gitu. Menolak tua kan. Oh Menolak iya, tua. jiwanya selalu muda ya kan. Ya. Kalau Kang Re ya kan ya, sebagai bupati, terus juga kan maksudnya aktivitas dan lain-lain, kewajiban segala macam kan itu padat banget ya. Betul. Iya, iya, Kang. Sempet nggak kayak scroll TikTok tuh sempet nggak sih Kang? Saya kalau di mobil itu komenan di Instagram sama TikTok saya balasin satu-satu. Sendiri. Oh gitu. Iya. Nggak pakai admin. Ada admin, Ada tapi admin, oke. saya ngecekin. Malah admin Oke. yang kadang saya marahin ini kenapa Nggak dibalas? Nggak dibalas. Malah kadang saya gitu. Oh iya. Karena saya nerima masukan aduan masyarakat itu lewat media sosial. Media sosial, ya. Jadi kepala dinas tuh sekarang di Subang itu setiap jam 7 malam mantengin HP, Kang. Oke. Oke. Karena setiap jam 7 malam itu laporan masuk ke saya lewat DM, komen di Instagram, TikTok itu saya suruh admin saya direkap, itu saya share di grup kepala dinas. Ini Saya ada share. aduan-aduan. Besok paginya harus sudah selesai. Sudah selesai. Aduan masyarakat. Itu dia tepuk tangan dong. Keren. Ini Bupati Mantap. Culture. Iya lagi. Ini. Ya Kalau hobi berarti ini Kang Rey hobinya sebenarnya ke apa nih? Musik kah atau mungkin Musik sama olahraga gitu? Musik sama motoran. Oh, otomotif. Otomotif. Siap. Musik sama motoran saya. Oke. Oke. Motornya klasikan atau kayak apalah touring lah gitu ya?
touring motor. Saya dari dulu tuh cinta banget naik motor. Saya nggak tahu bahkan sampai hari ini ya. Saya punya prinsip lebih baik saya nggak punya mobil daripada nggak punya motor. Oke. Kalau nggak punya motor tuh stres Kang saya. Serius. Kadang healingnya saya, pelariannya saya kalau udah capek, udah mumet, saya sering pergi sendiri. Nggak bawa anak buah, nggak bawa siapapun, pergi aja sendiri naik motor dari Subang kemana gitu. Jadi nge-fresh, nge-refresh diri, balik lagi udah fresh tuh kayak gitu. Wah, Oke. menarik. Ini ngomongin kuliner nih Kang. Ya. Wah, kuliner mah udah pasti lah ya, Jawa Barat mah terbaik. Terbaik, betul. Yang harus dicoba nih kalau insan muda datang ke Subang nih, kuliner apa nih? Sebenarnya banyak banget Kang. Jadi kalau Subang prinsipnya gini, di Bandung itu kuliner enak banyak. Tapi kalau mau cari kuliner nikmat itu di Subang. Oke. Beda. Nikmat sama enak kan beda. Kalau cari kuliner nikmat itu di Subang itu gudangnya. Yang paling mungkin yang harus wajib dicobain etong A Badru. Etong? A Badru, ikan etong. Etong. Ikan. Itu yang sampai Nek Carlos pernah datang ke situ. Masih nggak ada obat tuh Nek Carlos ke situ. Iya. Etong A Badru, lalu bakakak ayamnya, atau bakakak entongnya Subang tuh. Liwetnya, dan yang paling penting ciri khas Subang itu nasi timbel. Nasi timbel. Betul. Oke, produser Oki. Produser Oki tolong ya. Dicatat ya. Etong AA Badru ya. Ya, etong A Badru. Tolong, nanti saya mau ke sana. Iya betul setuju sih kalau misalkan dibilang nikmat tuh nikmat Subang ya. tuh surganya makanan nikmat. Betul. Makan pinggir jalan pun nikmat di Subang. Iya. Tiis gitu Iya. ya. Enak. Kalau di kotanya mah panas kan? Kotanya mah panas ya? Tiis mah di Ciater. Oh, dari situ ke sananya. Ke bawah mah. Oh. Karena kan kalau kota udah mulai ke arah pesisir ke sana. Deket ke pantai. Dekat ke pantai. Oh, iya. Atau nama pantainya apa Kang? Patimban. Ada Oke. pantai Pondok Bali. Kalau wisatanya pantai Pondok Bali. Pondok Bali. Wisatanya. Oke. Iya. Berarti kalau misalnya insan muda di Bandung tuh kayak ngerasa, aduh, Bandung mah nggak ada pantainya, ya ke Subang lah. Subang Itu ada ya? ada di sana. Deket ya? Dan insya Allah di tahun ini mungkin paling telat tahun depan kita mau perbaiki tempat wisata yang ada di pantai situ. Berarti wisatanya banyak banget ya, ada Banyak banget. gunung, air terjun juga ada pantai juga, ada Betul. apa, dan kawasannya juga sekarang museum juga ada di situ. Kalau pengen tahu sejarah banyak, makanan, waduh udah banyak banget nih Kang ya. Dan saya dengar-dengar ya, yang sekarang juga lagi happening di Subang itu ada yang namanya Subang Fest. Ya, betul. Itu dia itu. Betul. Ini apa sih Kang ini? Jadi Subang Festival itu terjadi karena saya mendengarkan banyak banget keluhan dari musisi-musisi, seniman-seniman di Subang yang minim jam manggung. Iya. Makanya saya sempat mikir gimana caranya, akhirnya tercetuslah saya sama anak-anak Subang Creative Hub di Subang. Udah kita bikin acara, gimana caranya acara ini menarik kata saya. Saya ingin bikin acara setiap hari Sabtu di hari Sabtu terakhir di bulan itu. Jadi nggak ada tanggal pasti. Pokoknya setiap hari Sabtu di akhir bulan itu Sabtu terakhir ya, itulah tempat acaranya, waktunya. Dan tempatnya pasti selalu di Monumen Tugu Pancasila atau sekarang disebut Amphitheater. Oke. Nah, konsepnya setiap bulan itu beda. Karena kita kan ingin seluruh potensi ekonomi kreatif itu bisa main di situ. Bisa main di situ. Oke. Jadi temanya bulan ini mungkin festival band. Bulan depannya seniman, tari-tarian, bulan depannya teater atau apa. Jadi setiap bulan tuh temanya beda-beda. Dan setiap bulannya kita selalu simpan bintang tamu. Tapi nggak kita umumin. Sengaja itu. Sengaja, karena kita ingin orang yang datang ke Subang Fest itu karena ingin menghargai musisi lokalnya. Musisi lokal. Bintang tamu biarkan kita jadi bonus lah. Itu bonus bonusnya. untuk orang yang sudah datang. Makanya kenapa pasti kita umuminya 1 jam sebelum acara, mungkin setengah jam sebelum acara bisa. Bisa. Dan itu baru akan saya share di akun saya. Jadi orang pasti kalau hari Sabtu akhir bulan nunggu-nunggu nih. Sejam lagi Pak Bupati mau update-nya siapa nih? Update-nya siapa nih Pak Bupati? Kayak kemarin yang Subang Fest volume pertama tiba-tiba kita undang Wijaya 80. Wijaya 80 tiba-tiba. Keren. Gokil loh. Tiba-tiba. Tapi itu tuh tiketing Kang, apa gimana? Gratis. Enggak ya? Gratis. Gratis. Wah, Emang bahkan untuk itu mah pesta rakyat ya.
gratis itu buat seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Dan Wih. kita juga kita mengandalkan sponsor-sponsor Oke. dari BUMD, BUMN, dari hotel. Jadi kita memaksimalkan acara itu betul-betul kita inginnya gratis untuk masyarakat. Kreatif banget, idenya juga oke. Betul. Berarti kalau kedepannya pun masih banyak kejutan-kejutan lain kan Banyak. kira-kira. Banyak banget karena ya saya harus punya pembeda Kang. Jadi gini, bupati itu kan banyak. Cuman kan nggak semua bupati anak muda. Nah, saya ini harus jadi bupati yang ngebedain, bedanya kelihatan. Makanya saya banyak coba kasih apa ya pembeda-pembeda lah. Salah satunya ada Subang Fest. Nanti pun akan ada juga acara-acara lainnya yang tidak kalah menarik dengan Subang Fest. Oke. Iya. Anak muda berjiwa muda sekali Pak Bupati ini dari stylenya. Betul. Gitu. Saya pikir pas wah ada Pak Bupati, aduh gimana nih kita yang gitu ya. Rem Bapak datang mau pakai safari yang udah gitu ya. Iya. Pakaian dinas gitu kan dan lain-lain. Saya segini terhitung rapih Kang. Ini. Saya zaman jadi Dewan Provinsi mungkin teman-teman Ardan ada yang tahu. Saya waktu pernah diundang kan gitu. Iya. Saya lebih santai lah. Lebih santai lagi ya. Oh iya. Saya tuh orang yang nggak suka di apa ya, karena kita jadi pejabat atau jadi apa kita harus gitu. Oke. Karena jiwanya masih jiwa muda Kang. Saya nggak nyaman juga saya pakai batik tuh, pakai kemeja, baju. Oh iya. Pegel ya kan di punggung nih. Berat mah pangkat. Lebih gini. Cara kan anak muda nih ya Kang ya. Akang suka sama band apa atau musisi siapa? Keluar Radiohead, MCR, U2 sama Morrissey. Wih. Luar biasa. Gokil. Ini. Kasih Radiohead, kasih. Mantep. Bisa nyanyi nggak Kang? Ini lagu favorit saya. Boleh Kang. Sedikit aja Kang. Sedikit aja kalau apa. Sedikit aja. Refnya boleh. No surprises Radiohead. Wah, Nyekil juga nih babang ini nih. Ini lagu favorit sih banget Kang. Oh iya sama. No surprises. Mungkin ngeband juga berarti dulu Kang. Ngeband. Oke. Apa? Vokalis, gitaris? Drummer. Oh, Drummer. wow. Tapi kalau sekarang kalau jadi bupati bergeser jadi vokalis. Dia Kang. vokalis. Iya. Tepuk tangan buat Kang Rey. Segala bisa, nyanyi bisa, ini bisa. Gokil ya. Apalagi nih Kang yang udah pernah dijabanin gitu kayak Ini beneran anak muda banget ya. Iya. Saya dengar juga Sabtu bersama Kang Rey. Nah, kalau itu apa nih, Kang? Kalau itu sih sebenarnya lebih saya ngangkat itu dari film sebenarnya Kang. Sabtu bersama Bersatu bersama Bapak. Bapak itu. Oke. Jadi Sabtu bersama Kang Rey itu sebetulnya Sabtu satu hari khusus saya dengan anak muda. Jadi setiap hari Sabtu itu saya ngosongin waktu saya dari segala macam rutinitas yang flat dan monoton sebagai bupati. Itu khusus saya untuk jati diri saya sebagai anak muda dan bertemu dengan anak-anak muda yang dimana saya nggak mau ada protokol, nggak mau ada apapun, benar-benar ngebaur aja. Dan itu tujuannya untuk memperkenalkan pariwisata juga. Jadi saya setiap hari Sabtu itu saya pasti riding naik motor dari rumah nyari tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Subang yang belum tereksplor. Nanti di tempat wisata itu kita sambil ngobrol, kita jamming, akustikan, sambil ya ini aja nyantai aja sama anak-anak muda, komunitas-komunitas kita undang kayak gitu. Seru ya. Gitu. Jadi random aja ke tempatnya di mana gitu ya. Random nyari tempat. Saya mau ke sini mingle gitu ya. Sambil camping. Camping juga. Nginep berarti. Nginep. Wow. Sabtu Minggu. Ya itu kadang dikeluhin istri juga ya. Jadi Sabtu. Sabtu bersama Kang Rey. Nah, itu buat orang-orang. Nah, buat istrinya Sabtu tidak ada Kang Rey. Tapi kadang diajak. Camping ini gitu ya.
Ini seru ya. Akhir-akhir ini yang lagi rame di sana, yang lagi viral, lagi Happening gitu tempat wisata apa Kang? Air panas karena di Sariater kan ada Nafasari sekarang yang baru tuh. Oh ada yang Apaan baru, Nafasari ya kalau nggak salah tempat pemandian air panasnya. Oke. Terus ya curug-curug sekarang lagi naik banget. Di Subang tuh banyak banget yang curug, hampir ada 100 lebih kali. Oh. Banyak banget. Dan itu hari akhir-akhir ini lagi mulai pada viral-viral tuh, rame-rame tuh. Rame situ ya. Karena orang itu taunya curug itu Subang tuh hanya Kapolaga, Cimarebey. Padahal potensinya banyak banget curug itu di Subang. Oke. Itu lagi naik sih sekarang curug, Lagi naik air sekarang. terjun itu. Oke, air terjun. Jadi Nara ya ke air terjun ya di situ buat wisata, jangan buat bertapa. Ternyata Subang semenarik itu untuk dieksplor guys ya. Betul. Boleh dong mungkin ajakin insan muda di daerah Bandung yang lagi pada nonton live kita di website gitu ya. Untuk main-main Kang nih ke Subang, dan mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan? Ya, buat masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang, saya ngajak semuanya anak-anak muda, insan muda untuk datang ke Subang, menikmati wisata alam di Kabupaten Subang, karena sebenarnya nggak usah jauh-jauh kalau mau menikmati alam, nggak usah pergi terlalu jauh. Di Subang pun banyak potensinya yang bisa dieksplor. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu di akhir bulan di Subang selalu ada kejutan acara untuk anak-anak muda, untuk insan muda, untuk mengisi kekosongan Sabtu Minggu. Bisa bawa pacar, bawa keluarga. Mantap. Syahdu. Kalau info-info nih Kang ya, misalnya sosial media, nah itu Akang lebih biasa aktif di mana? Boleh di-share juga biar Boleh di-follow. di IG saya di Renaldi Putra Official, TikTok juga Renaldi Putra Official, atau di YouTube saya di Renaldi Putra Official. Ada. Oh ada itu. Kang Rey, kalau YouTube Kang Rey. Kang Rey, Ya, oke. di situ di media sosial saya selalu saya umumin, termasuk yang Subang Fest itu. Oh ya di situ ya. Pengumumannya di situ. Di situ akun ya. Saya. Nah itu gratis dan Itu nggak gratis. cuma orang Subang, mungkin dari Bandung juga boleh. Boleh, Oke. sangat boleh. Sangat boleh, tepuk tangan dong kalau gitu. Hatur nuhun pisan ya. Kang Rey. Kang Rey hatur nuhun. Siap. Ayo lihat. Ini. Siap kan. Tadi lo makasih banyak ya. Siap. Ya. Nanti dikabarin. Siap. Siap ya. Amin. Ayo Kang. Ayo. Oke. Terima kasih Bapak. Itu jalan Mas.